Selamat pagi anak-anak. Ya, kita mulai ya mata pelajarannya. Ayo diam dulu sebelum mata pelajaran ya. Mari kita berdoa dulu. Ya, untuk Doni, Ibu silahkan untuk memimpinnya. Ya, silahkan mulai. Oke, sudah selesai berdoanya. Oke, Ibu mau tanya sebelum Ibu memulai mata pelajaran yang baru. Ibu absen dulu sebelumnya. Just yang sudah Ibu panggil silahkan angkat tangan ya. Tika Kurniati, ya. Budi Santoso, ya. Rizaldi, ya. Eko Taufik, oh iya, Eko Taufik kemarin kemana ya? Oh, sakit. Iya. Rizka Ramadhani, ya. Oke, sudah Ibu absen. Ada yang Ibu belum sebut namanya? Oke, Ibu anggap sudah selesai ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Tapi sebelum Ibu memulai dari materinya itu, Ibu tanya dulu. Waktu kemarin kita materinya sampai di mana ya? Ayo, siapa yang tahu? Silahkan angkat tangan. Kalau angkat tangan, kalau bisa jawabnya Ibu beri sedikit hadiah. Iya, Doni. Oh ya, kemarin itu adalah materi kita sampai ke surat lamaran dan surat dinas. Oke, sudah paham ya itu yang sudah Ibu jelaskan? Oke, sekarang kita akan memulai materinya yang baru, yaitu teks persuasi. Ada yang tahu sini teks persuasi sebelumnya? Apa sih Bu, teks persuasi itu seperti apa sih? Gini-gini apa gimana? Contohnya seperti apa? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Oke. Iya, betul sekali, Rizka. Tepuk tangan untuk Rizka. Oke, Ibu akan ulang ya. Dari apa yang sudah dijawab oleh temannya. Aduh, spidolnya udah habis ya? Oh, ya oke. Ibu ambil dulu. Oke, kita lanjut. Ini adalah teks persuasi. Ya, Ibu ulang ya. Apa sih Bu teks persuasi itu? Oke, Ibu akan jelaskan supaya kalian lebih mudah memahaminya. Teks persuasi ataupun persuasif. Bukan, maksud Ibu tuh teks persuasi ataupun persuasif berarti mengajak, membujuk atau menyuruh. Nah, sesuai dengan arti katanya itu berarti teks persuasi merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh atau membujuk pembacanya melakukan sesuai dengan apa yang diperintahnya. Misalkan no smoking. Oke, kita gunakan bahasa Inggris dulu aja ya. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya itu ya pastinya ya dilarang merokok, ya kan? Oke, di situ kan udah ada perintahnya dilarang merokok. Apakah ada yang ingin membantahnya atau bagaimana? Iya tentu. Iya, Ibu yakin dari 90% dari orang yang berada di sekitar situ pasti hanya 10% yang benar-benar menuruti dari aturan yang sudah ada. Nah, dari kata no smoking itulah yang bisa membuat pembacanya juga oh ya ini larangan loh gitu kan. Ataupun yang ya udahlah itu cuma hanya tulisan apa gimana ya, itu hanya sebagian ya. Oke, sampai sudah paham dari yang Ibu jelaskan? Ya. Oke. Di dalam teks persuasi itu tentunya ada paragraf persuasi.
ataupun persuasif. Nah, ada yang tahu dengan paragraf persuasi ataupun persuasif? Iya. Iya, memang. Kalau sudah paragraf ya tentu ya memang dipenuhi isi ya. Kamu pintar, Tika. Oke, Ibu. Tepuk tangan tuh, Tika. Iya. Ibu suka ya di kelas ini nih orangnya aktif-aktif, suka ndak ribut, suka mematuhi aturan Ibu. Kalau Ibu suruh diam ya diam. Dipertahankan ya. Oke, di sini ya Bu, Ibu akan jelaskan lagi dan supaya kalian lebih memahaminya. Apa itu paragraf persuasi ataupun persuasif? Oke, yaitu merupakan sebuah paragraf yang memiliki isi memberi bujukan, ajakan yang kepada pembacanya agar memiliki pemikiran yang sama, mengikuti dan melakukan apa yang sudah dituliskan ya, seperti yang sudah Ibu contohkan yang dengan kata no smoking. Oke, sudah paham? Iya. Iya, oke, Ibu anggap sudah paham ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan dari teks persuasi itu ternyata ada anaknya loh, bukan hanya manusianya aja yang ada anak, tapi di dalam mata pelajaran itu juga ada anak-anaknya, yaitu dari ajakan, dari strukturnya, dari struktur kebahasaan, dari teks persuasi itu. Lalu bagaimana sih Bu, misalkan dari pengumuman gini-gini seperti apa contohnya, bagaimana bisa membedakan gini-gini apa gimana gitu kan. Oke, dari sinilah Ibu akan menjelaskan kepada kalian. Tolong didengar ya. Oke, Ibu ulang kembali. Di dalam ajak-ajakan itu, dalam teks persuasi juga termasuk dari struktur teks persuasi. Dalam ajakan teks persuasi itu ada empat bagian. Ada yang tahu? Ya udah ya, Ibu anggap kalian juga belum tahu kan, kita sama-sama belajar juga. Oke, Ibu akan sebutkan dari ajak-ajakan ini, yaitu yang pertama adalah pengenalan isu. Oke, Ibu sebutkan dulu satu-satu sebelum Ibu akan sebutkan dulu, baru Ibu akan jelaskan apa itu pengenalan isu dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah rangkaian argumen, ya. Lalu yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Lalu yang keempat adalah penegasan kembali. Ya, sudah. Tolong dicatat ya. Karena videonya sudah habis, jadi Ibu cuman maunya hanya mau berbicara terus kalian meringkas dari apa yang Ibu bicarakan, oke? Dari teks persuasi itu kan tentunya udah ada ajakan yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada 4: pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Bu, apa sih pengenalan isu itu? Ya, pengenalan isu adalah berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Tahu kan isu itu seperti ini loh Bu, gini. Iya, isu itu kayak seperti ya sesama ibu-ibu lah gitu kan isu-isunya gitu, tapi tidak sesuai dengan kenyataan ya, itu adalah pengenalan isu. Nah, Ibu cuma hanya bercanda. Nah, itu yang kedua. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu. Yang pertama itu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Oke. Lalu yang ketiga, pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat berupa tersirat maupun tersurat pada teks. Oke, lanjut Ibu akan menjelaskan. Oke, lanjut Ibu akan menjelaskan yang keempat, penegasan kembali. Ya, penegasan kembali adalah bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Jadi pernyataan kembali ini ya ibaratkan tuh hanya ingin memperbenar dari
dari sebuah berita itu ataupun dari sebuah isi paragraf itu. Jadi tidak ada lagi katanya isu, itu hanya hoax atau hanya bohong aja gini-gini ya, dia ngomong gitu aja kan. Ya, oke. Seret ya. Jadi ibu akan simpulkan ya, dari keempat itu, pada struktur teks itu persuasi ya tentunya ajak-ajakan juga. Pernyataan ajakan berupa dorongan, anjuran atau himbauan kepada pembaca melakukan sesuatu yang sesuai dengan harapan penulisnya, dan yang ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan lain-lain. Oke, itu dalam sebuah isi teks paragraf persuasi dan persuasif. Lalu ajakan pada teks persuasi itu dapat disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Ya, tersiratnya itu ya seperti hanya yang umum, yang gini ya. Tersuratnya itu ya gini ya kan. Ajakan tersirat adalah, ibu akan jelaskan kembali. Ajakan tersirat adalah ajak-ajakan yang tidak disampaikan secara langsung. Pembaca harus memahami keseluruhan isi ajakan untuk dapat memahaminya. Tersirat adalah tidak langsung dan tersurat adalah secara langsung. Oke, sudah paham? Oke, ibu anggap paham ya. Oke, lanjut. Dan ternyata di dalam teks persuasi itu juga ada kaidah kebahasaan teks persuasi. Ya, sudah juga ada dalam kaidah kebahasaan teks persuasi. Oke, dan itu juga ada empat kebahasaan teks persuasi. Ya, ada 4 kata kebahasaan dari teks persuasi. Yang pertama itu menggunakan kata bujukan, dan yang kedua menggunakan kata kerja imperatif, dan yang ketiga menggunakan kata teknis atau peristilahan ataupun bahasa kampungnya itu ya bahasa istilah lah gitu kan. Yaitu yang keempatnya menggunakan kata penghubung yang argumentatif. Oke, ibu anggap sudah mengerti ya. Oke, ibu anggap sudah mengerti. Ibu taruh dulu ya. Oke, selanjutnya silahkan buka buku paketnya. Ya, terus buka halaman 142. Ya, silahkan dibuka. Sudah ketemu? Oke. Di situ kan sudah ada teks ya, ibu anggap itu juga sebagai termasuk teks persuasi ya. Sudah pernah membacanya? Oke, ibu anggap juga belum, karena ya udah bu gini ya, karena ibu tahu dari kemalasan siswa itu tuh ya memang dari membaca. Oke, ibu mengerti itu. Oke, ibu akan menjelaskan ataupun ibu ingin membagi, bu yang mana sih alinea pembukanya, yang mana sih bu alinea isinya, yang mana sih bu alinea penutupnya gitu kan. Oke, silahkan dibaca sebelumnya dengan judul hindarilah rokok meskipun sebatang, ya. Tahu kan? Itu pas lagi tadi ibu contohnya kata melarang no smoking itu. Nah, jadi di dalam teks ini judulnya itu adalah hindarilah rokok meskipun sebatang. Ya, silakan dibaca. Cukup dalam hati saja ya.
Oke, sudah bisa ada apa? Itu sudah ada bayangan, Bu. Saya tahu, Bu, bagian pembukanya ini, Bu, pada paragraf ini, gitu. Bu, penjelasnya ada paragraf ini, gitu kan. Bu, penutupnya ada paragraf ini juga, Bu. Gini ya gini apa kan? Oke. Sebelumnya kan di sini sudah jelas kan, sudah ada 3 paragraf. Sudah jelas nih, sudah ada 3 paragraf. Kan, sudah membacanya kan? Boleh Ibu tunjuk? Ya. Ibu tunjuk secara acak ya. Ibu maunya itu kalau paragraf penjelas pada paragraf di mana? Ibu tunjuk Tika. Paragraf penjelasnya pada pada paragraf berapa, Tika? Ya, benar. Benar sekali kata Tika. Paragraf penjelas itu tentunya berada di tengah ataupun pada paragraf kedua. Itu sudah jelas. Semakin besar isi kandungan tar dan nikotin dalam sebatang rokok, itu kan sudah jelas. Sudah menjelaskan kalau rokok itu cukup berbahaya, juga sudah banyak mengandung zat-zat kimia yang tidak bisa diterima oleh tubuh, ya kan? Oke, tepuk tangan untuk Tika. Iya. Sekarang penutupnya ada di mana? Ya, benar sekali, pintar anak murid Ibu ya. Penutupnya itu ya tentunya berada di akhir, yaitu paragraf ketiga. Paragraf ketiga ya. Karena Ibu baca ya teksnya. Karena dampak negatifnya begitu besar, maka hindarilah rokok. Dan kata terakhirnya itu, selain itu juga tidak merugikan orang lain. Nah, yang adanya makin mencemarkan polusi dan juga mengganggu kesehatan kita juga, ya kan? Ya, Ibu anggap sudah selesai ya. Yang anak-anak Ibu juga sudah bisa paham apa yang Ibu jelaskan. Ada yang ingin mau ditanyakan sebelum Ibu menutup mata pelajaran ini? Dan mata pelajaran hari ini Ibu anggap cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kalau tidak ada halangan, minggu depan mungkin kita akan melanjutkan teks eksposisi, ya. Oke. Sebelumnya Ibu akan beri. Oh iya ya, Ibu lupa. Ada yang mau ditanyakan? Tika, Doni, Rizka? Oke, Ibu anggap paham ya. Ibu mau beri tugas ataupun PR ya untuk di rumah. Di sini kan ada esai nih, ada ganda sama esai, ya. Esainya tuh cukup 5 aja. Terus gandanya 20. Ya, gandanya 20. Nanti itu gandanya jangan ditulis soalnya, cukup jawaban aja. Misalkan begini, misalkannya A itu ternyata teks eksposisi. Nah, seperti itu. A buka kurung, teks eksposisi, tutup kurung gitu, dan selanjutnya sampai 20. Kalau bagian esainya ya tentunya harus dijelaskan ya. Ibu maunya itu soalnya juga ditulis. Oke, untuk esai. Sudah paham? Dari tugasnya Ibu jelaskan? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya. Untuk kertas ya. Untuk kertasnya sepertinya kita menggunakan kertas ini, apa namanya itu, kertas polio ya, kertas polio. Cukup pakai kertas polio, oke?
Dan jangan lupa juga beri nama kelas. Nah, apa tuh ini mata pelajaran apa, ya kan? Pokoknya lengkap juga lah di situ kan. Nomor absennya, ada yang tahu sini nomor absennya? Kalau misalkan tidak tahu, tanyakan kepada Doni karena dia ketua kelas di sini ya. Sudah cukup ya kalau Ibu dari materi yang Ibu jelaskan, tugasnya juga Ibu sudah cukup jelas bagaimana cara ini mengerjakannya, bagaimana. Ya. Sebenarnya Ibu tuh tidak mau soal ganda ini kan dikerjakan di rumah. Ya cuman jam Ibu sudah lewat gitu kan, jadi mungkin jam keduanya bisa jadi Pak Rizky yang akan masuk di sini ya. Ya cukup ya, Ibu akhiri. Sebelum mengakhirinya ya, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah, alhamdulillah ya. Baiklah, Ibu akan dulu dan Ibu pesan jangan ribut. Sebentar lagi ada Pak Rizky. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.